Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga turut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak masih dalam ruang cerita rohani anak dengan tema Aku akan pergi menceritakan tentang Yesus. Dan Sabat pagi hari ini kita akan mengikuti sebuah cerita dengan judul Sekali Lagi di Tepi Laut. Sebagai bahan bacaannya, Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-24 dan 25. Dan melalui buku Kerinduan Segala Zaman pasal ke-85. Anak-anak, mari kita ikuti ceritanya. Cerita ini terjadi di Danau Tiberias setelah kebangkitan Yesus. Saat itu, seperti biasanya, Petrus dan beberapa murid sementara menaiki perahu untuk menangkap ikan. Persiapan untuk menangkap ikan pada malam itu pun dimulai. Dan sudah tentu dengan harapan akan mendapat banyak tangkapan ikan pada malam itu. Dan sepanjang malam mereka bekerja menyebarkan jala mereka. Tetapi
mereka tidak mendapatkan apa-apa. Coba lihat jala itu. Wah, kosong. Tidak ada satu ekor ikan pun yang berada di situ. Dan ketika hari mulai siang, terlihat seseorang berdiri di tepi pantai. Akan tetapi, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian, Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan jawab mereka, "Tidak ada." Lalu kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Lalu mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu mereka. Dan apa yang terjadi? Setelah jala ditebarkan, mereka tidak dapat menariknya lagi karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan Yohanes segera menyadari bahwa itu adalah Yesus. "Itu Tuhan," kata Yohanes. Dan begitu Petrus mendengarnya, dia segera mengenakan pakaiannya dan terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat sudah ada api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lalu kata Yesus, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Dan segera Petrus mengambil jala yang sudah berisi ikan dan membawanya. Anak-anak, ikannya sangat banyak. Semuanya berjumlah 153 ekor. Dan walaupun ikannya sangat banyak, tetapi jalannya tidak rusak sama sekali. Dan Yesus pun mengajak murid-murid itu untuk sarapan. Yesus memberikan roti dan juga ikan kepada mereka. Sementara mereka menikmati makanan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kemudian Yesus mengulang untuk kedua kalinya. Yesus bertanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan kembali Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kemudian Yesus menanyakan kembali hal yang sama kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Dan Petrus juga menjawabnya dengan hal yang sama. Dan Yesus pun akhirnya memberikan perintah kepada mereka untuk mengikuti teladan Yesus, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Dan murid-muridnya memahami akan perintah itu. Anak-anak, sebuah pesan rohani melalui cerita rohani pada Sabat pagi hari ini. Kesalahan Petrus yang sangat besar yang pernah dia lakukan adalah saat dia menyangkal Yesus oleh karena ketakutannya. Namun, Petrus menyesali perbuatannya dan ia bertobat. Bahkan ia bertekad untuk melayani Yesus dengan segenap hatinya. Dan Petrus kemudian menjadi rasul yang memberitakan Injil firman Tuhan kepada bangsa Yahudi. Anak-anak, belajar dari Petrus yang pernah menyangkal Yesus, namun ia bertobat dan memilih untuk melayani Yesus dalam hidupnya.
maka marilah kita menyesali, bahkan meninggalkan ketakutan kita, dan kemudian memilih untuk melayani Yesus dengan sukacita. Seperti lagu tema kita, "Aku akan pergi menceritakan tentang Yesus." Anak-anak, sebagai ayat perenungan bagi kita pada Sabat pagi hari ini, diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 17 bagian B. Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Anak-anak, mari katakan kepada Yesus bahwa aku mengasihi engkau. Aku akan pergi untuk menceritakan tentang kasih-Mu kepada semua orang. Seperti lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan, sebuah komitmen pada Sabat pagi hari ini. Aku akan pergi memberitakan tentang kasih-Nya kemanapun, kepada siapapun. Aku akan menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Anak-anak, mari kita akhiri ruang cerita rohani anak di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami untuk mau berani menceritakan tentang kasih Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang boleh merasakan kasih dan kebaikan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, demikianlah ruang cerita rohani anak pada Sabat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk berani menceritakan tentang kasih Yesus, tentang kebaikan yang sudah kita rasakan kepada orang lain. Mari bagikan kasih Yesus kepada semua orang, terlebih bagi mereka yang membutuhkan, sehingga dunia akan mengenal Yesus, merasakan kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian
pada sepanjang hari Sabat yang suci ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Sabat. Sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.